Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Goblin Slayer di part pertamanya. Seorang wanita bernama Ona Shinkan yang telah berusia 16 tahun kini tengah mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang petualang. Karena baru menjadi seorang petualang, Ona diberikan tanda pengenal sebagai seorang pemula. Wanita yang bernama Uketsuke kemudian menjelaskan semuanya tentang tugas seorang petualang. Setelah itu, ia menyuruh Ona untuk memilih misinya di papan informasi. Lalu, tiba-tiba beberapa orang mendatangi Ona. Karena kekurangan seorang penyembuh, mereka ingin agar Ona bergabung dengan party mereka. Sekarang, mereka juga sedang menjalankan misi yang penting, yaitu misi menghabisi para goblin yang telah menghancurkan desa dan menculik warga desa. Sehingga mereka ingin agar Ona segera memutuskan pilihannya. Demi menyelamatkan orang-orang, Ona pun bersedia untuk mengikuti mereka. Saat sampai di gua persembunyian para goblin, mereka pun langsung masuk saja tanpa membuat rencana terlebih dahulu. Ketika telah berada di bagian dalam gua itu, mereka melihat adanya sebuah tanda yang sama seperti di depan gua. Setelah memeriksa tanda itu, mereka langsung bergegas maju ke depan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ona yang sedang bersama penyihir diserang dari belakang oleh para goblin. Sang penyihir kemudian menggunakan sihirnya untuk melawan para goblin. Namun, karena goblin yang menyerang terlalu banyak, membuat ia tak bisa melawan para goblin itu. Teman yang lainnya lalu datang menyelamatkan mereka. Ona pun berusaha menyembuhkan luka sang penyihir. Akan tetapi, mantra penyembuh yang Ona bacakan ternyata tidak membuat perubahan kepada sang penyihir. Sementara itu temannya yang lain kini berusaha menghentikan serangan para goblin. Pedangnya yang terlalu panjang membuat pedangnya itu terbentur di langit gua, sehingga membuat pedangnya terlepas dan para goblin akhirnya menyerangnya. Melihat ketuanya yang sudah tertangkap, membuat wanita itu nekat untuk melawan para goblin seorang diri. Namun tak disangka, Hobgoblin ternyata juga menyerang mereka. Ona pun hanya bisa terdiam melihat temannya yang sedang dieksekusi oleh para goblin. Hingga akhirnya ia berusaha membawa sang penyihir keluar dari gua. Para goblin terus saja memburu mereka berdua. Lalu ketika Ona akan dieksekusi juga oleh para goblin, tiba-tiba saja seseorang datang menyelamatkannya. Ia adalah seorang petualang juga yang dijuluki sebagai Goblin Slayer. Melihat teman Ona yang tak bisa diselamatkan lagi, Goblin Slayer langsung menghabisinya agar tidak tersiksa. Ia juga memberikan ramuan penyembuh kepada Ona. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam untuk membasmi para goblin. Goblin Slayer menunjukkan kesalahan dari Ona dan kelompoknya, yang mana gua tersebut ternyata memiliki lorong yang lain. Namun, Ona dan teman-temannya terpaku dengan tanda yang diberikan oleh para goblin. Sebelum masuk ke markas para goblin, Goblin Slayer terlebih dahulu memasang perangkap. Lalu, Goblin Slayer menyuruh Ona mengeluarkan sihir cahayanya. Setelah mengalahkan pemimpinnya, Goblin Slayer dan Ona bergegas kembali. Yang mana, Goblin Hope ternyata mengejar mereka dan akhirnya terkena perangkap yang sebelumnya mereka pasang. Setelah menghabisi Goblin Hope, Goblin Slayer menuangkan minyak dan membakar para goblin itu. Lalu, mereka kembali ke dalam markas para goblin untuk mengecek situasinya. Pemimpin para goblin yang hanya berpura-pura mati ternyata diketahui oleh Goblin Slayer yang langsung menghabisinya. Goblin Slayer juga menemukan beberapa anak goblin. Tanpa ampun, ia juga langsung menghabisi anak-anak dari para goblin itu. Sebab, menurutnya, para goblin tak akan melupakan dendamnya seumur hidup. Goblin yang selamat akan belajar dan mendapatkan pengetahuan baru. Setelah menghabisi semua goblin yang ada di gua itu, mereka berdua kemudian kembali ke markas untuk melaporkannya. Lalu, cerita pun flashback
saat Goblin Slayer masih kecil. Saat itu, ia sedang bersama dengan temannya bernama Usikai. Goblin Slayer marah kepada Usikai sebab Usikai akan tinggal ke kota dan meninggalkannya di desa, yang mana sebenarnya Goblin Slayer ingin ikut juga pergi ke kota. Saat meninggalkan desa, Usikai bergumam bahwa ia nantinya akan meminta maaf kepada Goblin Slayer karena tak mengajaknya ikut ke kota. Namun, sampai sekarang pun permintaan maafnya itu masih sulit ia ucapkan. Kini, Goblin Slayer dan Usikai telah tinggal bersama. Goblin Slayer setiap paginya selalu mengecek keadaan halaman rumah. Ia selalu mencari jejak kaki dari para goblin jika berada di halaman rumah. Sebab sebelum para goblin menyerang mereka, pastinya akan melakukan pengintaian dan pastinya akan meninggalkan jejak. Yang mana rutinitas itu ternyata sudah dilakukan Goblin Slayer selama 5 tahun semenjak ia datang ke rumah Usikai. Di rumah itu, Goblin Slayer tinggal bersama dengan Usikai dan pamannya. Goblin Slayer diizinkan tinggal di rumah itu karena ia membayar sewa kepada paman Usikai. Setelah sarapan, Goblin Slayer kemudian bersiap untuk pergi ke kota mengambil misi baru. Usikai pun meminta untuk menemani Goblin Slayer sebab ia juga akan ke kota menjual hasil panen mereka. Goblin Slayer dan Usikai akhirnya bersama-sama pergi ke kota. Sementara itu, di Guild Petualang, seseorang kini sedang meminta kepada Uketsuke agar membasmi goblin yang muncul di desanya. Uketsuke pun menyuruh pria itu untuk mengisi formulir permintaannya dan membayar biayanya. Di hari yang sama, ternyata sudah ada 3 permintaan untuk pembasmian goblin. Namun, yang dikhawatirkan Uketsuke adalah biaya untuk pembasmian goblin sangatlah sedikit, sehingga tidak bisa meminta kepada para petualang yang berpengalaman. Akan tetapi, menurutnya mungkin saja bisa diberikan kepada Goblin Slayer. Di sisi lain, setelah Usikai menjual hasil panennya, mereka berdua kemudian pergi ke guild untuk memeriksa keadaan. Orang-orang pun mulai memperhatikan Goblin Slayer sebab Goblin Slayer ternyata sudah memiliki level petualang yang tinggi, namun hanya mau mengambil misi membasmi goblin saja. Orang-orang berpendapat seharusnya petualang yang punya level tinggi tidak perlu mengambil misi itu. Lalu Uketsuki mulai membagikan misi para petualang, yang mana para petualang yang sudah menunggu kini mulai mencari misi yang cocok dengan mereka. Di sisi lain, Ona datang menghampiri Goblin Slayer dan mendiskusikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa untuk menghancurkan goblin tidak perlu sampai harus membakar guanya, sebab hal itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Namun, bagi Goblin Slayer, hal itu tidaklah masalah baginya, asalkan para goblin bisa dihabisi. Para goblin yang berada di sarangnya sangatlah berbahaya, sehingga mereka harus selalu segera menghabisinya. Setelah para petualang memilih misinya, Goblin Slayer kemudian mendatangi Uketsuke. Ia menanyakan apakah hari itu tersedia misi membasmi goblin. Uketsuke mengatakan bahwa hari ini ia menerima 3 permintaan membasmi goblin. Namun, salah satu misinya telah diambil oleh kelompok lain yang masih pemula. Goblin Slayer akhirnya memutuskan mengambil misi itu, tapi di tempat yang berbeda dari kelompok pemula tersebut. Sebelum berangkat, Goblin Slayer berpamitan kepada Usikai dan menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu. Ona dan Goblin Slayer kemudian pergi ke markas para goblin, yang mana saat itu para goblin ternyata sedang berpesta. Goblin Slayer lalu bersiap menyerang goblin itu dengan menggunakan panah api. Ia terus melancarkan panah apinya hingga membakar markas para goblin. Bahkan goblin yang sedang berjaga pun ikut terbakar. Sementara itu, goblin yang selamat mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, Goblin Slayer dan Ona ternyata sudah menunggu mereka di depan markasnya. Goblin Slayer lalu menyuruh Ona menutup pintu keluar para goblin, sehingga
para goblin yang ada di markas itu akhirnya terbakar semua. 消火の手間が省けた。 Setelah beberapa hari menjalankan misi, Goblin Slayer akhirnya kembali ke Guild untuk melaporkannya. Ia juga kembali ke rumah tempat ia tinggal, yaitu di rumah Usekai.